dengan pendeta-pendeta itu adalah ustadz yang bodoh dan pendeta yang bodoh di situ. Ya. Pendetamu yang bodoh, ustadz nggak ada yang bodoh. Enggak, Bang Handi, dengar dulu. Ketika Anda main ke sini mempertanyakan itu berarti Anda bodoh. Jadi lo ke sini mau ngapain? Hah, mau arisan? Mau bertanya tentang Muslim, mana tahu aku mau masuk Muslim. Bukan kamu, bentar. Itu tadi yang mengatakan yang debat itu bodoh. Kan ngapain Junedi ke sini? Kita diskusi di sini, ya. Berarti kau kita bodoh. Karena ngajak diskusi. Sini ya. Begini berada. Kalau orang berdebat, udah cukup. Dia udah akui dirinya bodoh, jadi udah orang bodoh ngapain naik? Udah selesai. Oke, sedikit Aki Andi sebelum saya kasihkan Ustadz Sugi. Sedikit. Sebelum umat Islam dan Kristen hari ini berdebat, jauh-jauh hari, 2000 tahun yang silam, Yesus pun berdebat di sana. Nah, berarti Yesus bodoh. Ketika Yesus bersoal jawab dengan orang Saduki, orang-orang Farisi, itu bodoh jadinya. Gitu. Jadi setiap para nabi Allah utus ke tengah kaumnya, yakni di mana nabi itu berada, itu pasti berdebat dengan risalahnya itu. Karena ketika nabi itu diutus tidak semerta-merta sekonyong-konyong orang langsung percaya. Pasti ada soal jawab. Nah, di situ timbullah perdebatan. Jadi kalau orang berdebat dikatakan bodoh, maka Yesus pun yang jadi sesembahan kalian bodoh gitu. Saya rasa itu saja para hamba Allah. Aki Andi, semoga Allah merahmati antum, Aki Arif dan Aki Ai semua yang lain ya. Masya Allah, semoga Allah senantiasa merahmati antum-antum semua. Oke, silahkan. Nah, Sugi. Ngomongno sebelum ada perdebatan, ini yang dunia maya, wis enek Isa Islam. Statement yang paling nggak bagus saya dengar tadi Ustadz katanya yang diskusi sama pendeta dua-duanya bodoh. Terus dia naik ke sini mau diskusi berarti melintir habis dong. Gimana sini orang kok ngomong kok kena diri sendiri gitu. Ustaz, biar aku nanya aja. Aku pengen tahu, mana tahu aku mau masuk Islam ya kan. Kau nanya tapi jangan membatasi jawaban orang. Nanti saya jawab. Mana ada ku batasin Ustaz. Ya udah, silakan. Mau nanya apa? Itu tadi belum dijawab udah langsung lari lagi ke Kristen. Jangan sampai apa. Ya itu kan enak. Ini bertanya jadi ngaur-ngaur, oke? Aku mau nanya itu tadi. Karena ada dibilang soi ini segala macam tingkatannya itu ditentukan oleh siapa gitu loh maksudnya Ustaz. Bukan udah saya jawab tadi Bang. Orang semasanya yang memberi kesaksian tentang orang itu. Orang yang kenal dia yang memberi kesaksian, orang ini begini, orang ini begini. Gitu loh, Bang. Iya, maksudnya gini, Ustaz, tanya dikit. Kriteria orang yang bisa mengatakan itu, oh ini kayak gini nilainya, ini kayak kan gitu ya maksudnya gitu loh. Nah, para ulama hadis. Gitu. Misalnya saya ngomong soal Bang Andi, ini hidup sejaman sama dia sama saya itu. Oh, Bang Andi itu bagus kok, jujur kok. Dan semua sepakat. Gitu loh. Tidak ada bantahan dari orang lain. Artinya tidak ada orang lain yang pernah menemukan kecacatan dia. Baik apalannya, ya, baik dia itu amanahnya, nggak pernah ada yang dibohongi. Itu yang memberi kesaksian orang sejaman dengan dia. Nggak mungkin orang setelah dia memberi kesaksian, nggak bisa. Orang yang sezaman dengan dia memberi kesaksian. Orang ini begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Wah, itu dalam kalau apa diterangkan semua. Itu saya hanya pendalamannya itu yang perlu ku ketahui, Ustaz. Oh, Anda belajar. Mustahil hadis. Makanya di sini nanya. Ya. Oh, nggak cukup di sini, Bang. Saya hanya memberi garis besar saja. Nggak bisa di sini. Berarti nggak dapat lah ini ya. Loh, kan sudah saya jawab secara garis besar. Yang menceritakan orang ini orang sejaman dia. Gitu loh. Runtutannya gini yang aku maksud. Jangan seperti kitab Anda. Kapan Yesus ada diceritakan kapan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan kan, jangan batasin saya. Kan udah saya bilang. Jangan batasin saya kalau mau tanya. Nggak boleh. Ya udahlah Ustaz. Yesus itu diceritakan ulang 300 tahun kemudian. Karena tidak ada kitab apapun sebelum 350 Masehi. Ya, yang kita sebut dengan Kodeks Sinaiticus ataupun Vatikanus.
Nggak ada. Coba carikan kodeks tertua. Artinya apa kalau tidak ada? Artinya Yesus diceritakan setelah 350. Bagaimana kita bisa percaya dengan itu? Hadis enggak. Hadis itu para perawinya yang menceritakan orang sejaman dengan dia. Apa kurang apa coba? Makanya tadi saya bilang kitab Kristen itu kalau kita nilai dengan ilmu hadis, ke hadis doib aja nggak masuk dia. Ketinggian. Dia jatuhnya hadis palsu. Penulisnya nggak jelas. Yang menyampaikan siapa dari siapa ke siapa nggak jelas. Nggak ada mata rantainya dia. Nah kalau di Islam lengkap mata rantainya yang kita sebut dengan sanad. Gitu, bos. Kitab Musa yang kalian pegang, kau kira masih asli? Enggak. Tidak ada kitab apapun ya dari Musa itu sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Artinya ada kekosongan kitab Musa selama 1400 tahun. Nanti ditulis ulang oleh para rahib Yahudi 70 orang yang kita sebut Septuaginta. Ya, itu tahun 300 sebelum Masehi. Pesanan Raja Ptolemy II. Anda ngerti enggak sih soal ini? Nggak ngerti Anda. Makanya di dalam Yeremia 8 ayat 8 dikatakan, mengapa kamu berkata, aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Tuh. Nah. Nggak bisa, nggak dibatasi, nggak bisa. Oh ini ada Esau ini. Esau selamat pagi. Esau ini kitabnya apokrif ini, nggak mau kitab Bible nih kayaknya. Iya bang ya. Halo Esau. Ini kitab-kitab apokrif yang dia pegang katanya nih. So, Nasrani Ustaz. Ngakunya Nasrani dia, Bang Esau. Ya, dia nggak mau lagi itu pakai kitab-kitab Matius, Markus, nggak mau dia. Kitab apokrif yang dia mau itu. Mana? Jadi maksud saya kenapa saya korelasikan dengan Bible? Jangan kau tahu Islam tapi kitabmu sendiri kau nggak ngerti apa-apa gitu loh. Makanya saya kasih pengetahuan. Kitabmu itu sebenarnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Catholic Identity ya, itu Matius nggak jelas penulisnya. Ini orang Katolik sendiri ya di web Catholic Identity itu. Matius nggak jelas, Yohanes nggak jelas, Markus nggak jelas, Lukas nggak jelas, Yohanes nggak jelas penulisnya. Nah tadi saya baru nyebutkan 2 aja. Itu menurut Catholic Identity itu. Selamat malam guru-guru, aduh luar biasa. Malam. Shalom. Ya mantap nih. Ini kan guru-guru di atas ini yang ilmunya tinggi nih, yang menguasai Al-Quran dan hadis kayaknya ini. Oh Bible juga, jangan dibuang Biblenya. Oh iya. Menguasai Bible Tapi juga. saya lebih ke ini deh, lebih ke Quran dan hadis lah ya. Kalau ada yang bisa menjawab dan dalil, saya akan kasih sepeda nih. Nggak perlu. Nggak perlu. Tapi siapkan mental dulu. Apa? Tapi gini loh Ustadz. Jadi Ustadz bilang ada manuskrip di dalam Bible itu nggak ada gitu. Manuskrip tertua yang saya bilang bang, tidak ada manuskrip apapun sebelum tahun 350 Masehi. Yang perjanjian baru ya. Yang perjanjian lama tidak ada manuskrip apapun sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Yang kita sebut Septuaginta itu. Kalau Quran ada manuskripnya enggak? Wahdah. Tunjukkan Bang Jibril coba. sering nunjukin itu. Bang Jibril, Bang Ardi tuh sering nunjukin tuh. Ada. Coba.
tunjukkan manuskrip. Loh, saya cuma pakai satu device. Saya satu device. Ya teman-teman yang lain. Satu device ini kan tahu sendiri saya satu device. Lagi di hotel, saya nggak lagi di rumah nih, lagi di hotel nih. Nih. Kan ada teman-teman di sini nih, ada Ustadz Tahta, Uni Rifa, Datu. Ini siapa lagi? Udah sering. Kurasa kau apa tidak menyaksikan kok ya? Sering diungkap itu. Aku hanya tanya di mana manuskrip Al-Qur'an? Bukannya ada ada di sejarah. Museum Topkapi, Bang. Bukannya Bang, ada sejarah. Ada di Museum Topkapi, Bang. Masih ada sampai sekarang, Bang. Iya, ada nggak yang? Kan Anda tanya di mana? Saudara-saudara di Museum pegang ada nggak? Topkapi. Kan bisa Google. Coba Google ada nggak manuskrip? Ya kan aslinya? saya satu device. Iya, ada kan teman-teman di sini. Ya udah kau sana kau cari sendiri. Ya udah saya bilang. Gak ada. Bang Jibril itu full data tuh. Nanti kalau ada Bang Jibril kau tanya sama Bang Jibril. Full data dia. Tapi gini, terus teman-teman, kitabmu ada, Bang? Carilah ya. Ada, Bang. Cari Sebelum tahun 350 Masehi ada. Ustadz gini, Ustadz. Jadi makanya jangan enggak, beda gini, Bang, beda. Gini Coba loh, tunjukkan satu orang Kristen yang pernah menunjukkan manuskrip sebelum tahun 350 Masehi. Jangan framing kita ada orang. Kalau kita bukan sendiri framing, nggak ada manuskripnya. karena belum ada, nggak ada. Nah, sekarang kalau kamu saya tunjukkan pernah manuskripnya. melihat Bang Jibril berulang kali menunjukkan Jibril. manuskrip Al-Quran. Kamu ada nggak? Bang Tapi kamu ada nggak? Pernah menunjukkan manuskrip Al-Quran. Tapi gini loh, Bang. Kamu ada nggak manuskrip? Sekarang saya tanya, adakah Sekarang saya orang bertanya. Kristen Bentar. yang bisa menunjukkan manuskrip sebelum tahun 350? Ada? Ada banyak. Katanya Bible ditulis tahun 50, 60, Jelas. 90, Teman-teman sampai juga 150. Teman-teman Ada boleh nggak? Google kok. Google keluar tuh. Tapi gini loh, yang pertanyaan Mana, itu coba mana? kamu Google ada nggak? Siapa yang pernah nunjukin? Quran. Saya tanya, siapa yang pernah menunjukin? Orang Kristen yang pernah menunjukin manuskrip tertua sebelum tahun 350. Saya tadi udah nunjukin, yang pernah nunjukin Bang Ardiansah, Bang Jibril, udah pernah menunjukin. Ya. Sekarang saya orang Kristen, siapa pernah nunjukin? Tapi Ustadz Siapa? ada kira-kira manuskripnya. Siapa? Saya tanya, Ada nggak? ada enggak orang Kristen yang pernah menunjukin? Ada enggak? Ada banyak. Siapa? Sebut nama. Enggak, manuskrip itu udah bisa Google tipu-tipu keluar. lagi. Udah. Sekarang gini Tipu-tipu. loh, Ustadz. Udah. Bang Manuskrip Andi mau bukannya dilayani, Bang mana? Andi. Mau dilayani enggak nih? Ya malas Takut orang tuh. kayak gini, malas saya. Takut Dia tuh, dia takut. udah nipu dia. Sugi Dia udah takut. tipu-tipu dia. Ya. Gini Ustadz, gini aja lah, gini Tuh, aja, lain aja. Tadi Aku nggak Uni ke Rifa manuskrip juga lah. nunjukin tadi itu. Ustadz Udah. Sugi, Ustadz Sugi, jangan takutlah dengan saya. Open cam kalau berani, ayo open cam kita. Debat tanpa buka Bible yuk, berani. Aku takut sama kau, apa yang ku takuti? Open cam tanpa buka Bible sanggup? Saya udah nunjukin, saya kan hanya satu device. Ya kan? Bang Jibril pernah nunjukin. Hampir tiap malam ditunjukin sama Bang Jibril, Bang Ardiansah, Uni Rifa. Sering. Dan yang lain tuh, banyak nunjukin itu. Nah, saya tanya balik, orang Kristen siapa yang pernah menunjukkan manuskrip tertua sebelum tahun 300? Kalau ada, iris telinga saya. Dah ya, saya mau istirahat. Besok ada acara soalnya.